Nama saya Gita Arifah Zahra. Saya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk komunikasi verbal dan nonverbal, serta komunikasi berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Selain itu, komunikasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti komunikasi vertikal dan horizontal diagonal. Seperti komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Secara umum, bentuk komunikasi dapat dikelompokkan menjadi komunikasi verbal melalui kata-kata lisan dan komunikasi nonverbal tanpa kata-kata melainkan menggunakan ekspresi dan gerak tubuh. Selain itu, terdapat juga bentuk komunikasi lainnya seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri individu atau proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Hal ini meliputi dialog internal, pengambilan keputusan, dan pemberian makna kepada lingkungan. Komunikasi interpersonal memungkinkan seseorang untuk mengenal diri sendiri, merespon dan memprediksi tindakan orang lain. Proses ini dapat terjadi secara berulang dan merupakan bentuk komunikasi paling dasar. Contohnya saat seseorang melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Hal ini merupakan contoh dari komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal juga dapat menjadi dasar bagi bentuk komunikasi yang lainnya. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi, seperti penggunaan bahasa verbal dan nonverbal, serta penggunaan media komunikasi. Dan tujuan dari komunikasi interpersonal ini adalah untuk saling bertukar informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terkait dengan peristiwa pribadi, sosial, organisasi, keluarga, nasional, serta internasional pada dua insan yang berada di lokasi yang sama. Contoh dari komunikasi interpersonal antara lain adalah percakapan antara dua sahabat, pertengkaran antar tetangga, perbincangan dosen dan mahasiswa saat bimbingan skripsi, dialog antara dokter serta pasien, dan lain sebagainya. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih, di mana setiap peserta berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Dalam komunikasi kelompok terlibatkan komunikasi antar pribadi dan beberapa elemen seperti tatap muka, partisipan, maksud atau tujuan, serta menumbuhkan karakteristik personal anggota lain secara akurat. Contoh kelompok komunikasi meliputi keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapas untuk mengambil suatu keputusan. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih, di mana setiap peserta berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Dalam komunikasi kelompok terlibatkan komunikasi antar pribadi dan beberapa elemen seperti tatap muka, partisipan, maksud atau tujuan, serta menumbuhkan karakteristik personal anggota lain secara akurat. Contoh kelompok komunikasi meliputi keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapas untuk mengambil suatu keputusan. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi di dalam suatu organisasi. Ini melibatkan penyampaian, penerima, dan pertukaran informasi antara anggota organisasi. Komunikasi organisasi dapat bersifat formal seperti memo, kebijakan, dan surat resmi, serta informal
yang lebih mengacu pada interaksi sosial antar anggota organisasi. Proses komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Hal ini penting untuk kelancaran berbagai aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan bersama. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan melalui khalayak banyak melalui berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media sosial. Komunikasi massa memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan mempengaruhi opini publik. Nah, komunikasi massa ini memiliki ciri-ciri seperti bersifat satu arah, pesannya bersifat umum, komunikatornya dalam komunikasi massa ini melembaga. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis dan kontrol oleh gatekeeper. Nah, komunikasi massa juga memiliki fungsi seperti informasi, hiburan, pendidikan, dan pengaruh opini publik. Komunikasi massa memiliki pengaruh yang besar dalam menyampaikan pesan dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, dan budaya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Ada pula kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bentuk-bentuk komunikasi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, termasuk komunikasi verbal dan nonverbal, serta komunikasi berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya ini, komunikasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Selain itu, komunikasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, secara umum, bentuk komunikasi dapat dikelompokkan menjadi komunikasi verbal melalui kata-kata lisan dan komunikasi nonverbal tanpa kata-kata melainkan menggunakan ekspresi dan gerak tubuh. Selain itu, terdapat juga bentuk komunikasi. Yang pertama itu komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.